Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang purnawirawan dan juga calon gubernur Jakarta. Ini dia Dharma Pongrekun. Di momen tahun 2018 ketika ia masih aktif di kepolisian, ia seperti dibukakan matanya untuk melihat sebuah kebenaran, di mana dia harus menjadi representative of God untuk melawan sistem yang bobrok. Sampai pada akhirnya, dengan berbekal pengalaman panjang di dunia kepolisian dan keteguhannya dalam membela keadilan, dia harus terjun ke dunia politik. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayang dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa di sini tempatnya kita ngobrol dengan para tetangga kita untuk ngomongin soal life journey dan juga spiritual journey-nya mereka. Nah, seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk klik tombol subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, karena di sini kita akan ngobrolin banyak banget value-value dari spiritual journey seseorang. Dan jangan lupa juga untuk beli merchandise official kita kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tetangga kita. Langsung aja di sini ada QR code yang akan membawa kalian ke online shop kita. Dan pastikan juga untuk tag ke Instagram kita di @danielmananta_network. Kalau misalnya ada pembicaraan kita yang keren banget, siapa tahu kita bisa repost juga. Atau mungkin kalian udah beli bajunya dan habis itu kalian pengen pamerin di sosial media, tag ke kita juga dong, ya, biar kita bisa repost. Nah, kalau misalnya kalian lebih suka dengerin secara audio aja, kita ada podcast di Spotify atau di Apple iTunes Store. Dan kalian bisa langsung aja search Daniel Tetangga Kamu. Anyway, tetangga kita hari ini langsung aja Bapak Dharma Pongrekun. Apa kabar Malam. Pak? Baik. Pak Dharma, ini kehormatan banget ya seorang Pak Dharma bisa menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk bisa mampir ke tempat kami, menjadi tetangga kita gitu. Pak Dharma, by the way ini namanya menarik banget sih. Saya boleh, Dharma Pongrekun, itu nama dari mana? Itu nama dari lahir? Itu di nama, ya, nama Dharma dari lahir Pongrekun itu family name. Oke. Dharma ini penyatuan antara nama ayah sama ibu. Oh, wow. Ya, ibu saya namanya Damita. Oke. Ayah saya namanya Martin. Martin. Oh, oke. Dan Martin ejaan Belanda, Martin. Right. Dan Pongrekun sendiri itu dari suku apa ya? Kalau Toraja ya? Iya, Toraja. Oke. Makanya menarik banget namanya itu, benar-benar kayak unik sekali gitu Pak. Nah, tapi saya sebenarnya di sini pengen lebih mengenal Bapak juga nih. I know di sela-sela lagi kampanye untuk menjadi calon gubernur Jakarta, tapi saya pengen mengenal Bapak lebih mendalam lagi, kayak masa kecil Bapak itu seperti apa sih? Itu kalau nggak salah bukan di Toraja kan? Toraja itu cuman daerah tempat Bapak orang tua gitu orang ya. tua. Tapi kalau lahirnya sendiri? Saya lahir di Palu. Oke. Di Palu pada saat orang tua pertama kali dinas di Kejaksaan di Palu. Dan sampai umur 6 tahun kemudian pindah ke Jawa. Ke Jawa Barat, tepatnya di Majalengka. Itu umur 6 tahun, di sana saya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu lanjut ke Bandung, sekolah di Kristen Yahya di Jalan Riau. Baru mau selesai hampir naik kelas 2 pindah ke Purwokerto lagi. Jadi pindah-pindah. Setelah itu dari Purwokerto terus ke Jakarta, SMA di Jakarta. Ini karena Bapak emang pindah-pindah dinas Karena juga? orang tua, ya. Mengikuti orang tua. Masa kecil Pak Dharma sendiri itu seperti apa? Masa kecil saya kalau diingat kembali cukup menyenangkan. Walaupun tidak bergelimang kemewahan. Kami adalah keluarga kecil, 2 bersaudara, saya laki dan adik saya perempuan. Ayah, ibu saya korban KB. Ya, keluarga berencana. Karena pada saat korban? itu, ya korban kenapa? Karena saya berharap saya punya adik yang ya minimal kita 4 lah kan gitu. Karena kalau udah tua begini sepi sekali. Sepi ya, cuma berdua aja gitu. Termasuk orang tua saya merasakan seperti itu. Karena ada ancaman. Ya kalau anak lebih dari 2 tidak mendapat tunjangan dari pemerintah. Itu zaman dulu ya, Orde Baru gitu ya, kayak. Ya, Orde Baru itu. Itu Ya. adalah program dari BKKBN. Wow. Badan Keluarga Berencana. Oh wow, masih ada nggak sih sekarang? Masih ada tapi tidak terlalu eksis ya. Ya. Tujuannya apa?
ya control population. Jadi akhirnya dibilang udah 2 anaknya cukup. 2 aja gitu. kan anaknya, hebat. Dan akhirnya pemerintah justru yang turun tangan. Ya udah kalau misalnya sampai lebih dari 2 anak ya kita nggak bisa. Dan orang takut ya jadinya ya. Ya karena kan kemampuan kondisi ekonomi kan pas-pasan ya. Betul. Gajinya kecil sekali dan sebagainya. Lalu saya masuk ke Akabri pada saat SMA. Tapi saya mau cerita sedikit waktu saya SD. Di mana orang tua saya itu tidak berkelimpahan tapi mereka tangguh ya. Oke. Sehingga saya punya pengalaman mencari tambahan untuk mensupport biaya untuk nyimpen jajan. Pernah jadi pemungut bola tenis. Pemungut bola tenis? Iya, di kelas 3 SD. Ball boy gitu ya? Ball boy. Supaya bisa ini. Padahal waktu itu ya orang tua bukannya tidak menjabat kepala kejaksaan. Oh. Tapi saya sebagai anak tidak berpikir bahwa itu memalukan gitu. Yeah. Jadi setiap pulang sekolah kabur dari rumah untuk cari tambahan tadi. Yeah. Tujuannya apa? Untuk beli sepeda mini. Oh. Sepeda mini. Gak mau minta sama ayah gitu, pengen. Katanya nggak punya duit. Ibu saya bilang nggak ada duit. Ya udah. Jadi saya coba cari sekaligus tambahan lah buat beli buku dan sebagainya. Dan akhirnya jualan itu dilarang, pindah ke es mambo. Pernah tahu es mambo? Ya. Jualan es mambo juga. Es mambo. Sampai akhirnya ketahuan lagi, akhirnya titip di sekolah, di kantin. Lucu banget. Di kantin jual 5 perak, saya jual 3,5 perak. Wow. Di kantin 5 perak, tapi pada saya jualnya 3,5 perak. 3,5 perak. Jadi dia untung 1,5 perak. Saya nggak mikirin untung atau ruginya dari bahan yang saya pakai. Yang penting apa? Ada duit masuk. Iya. Karena apa? Bahannya itu bahan ngambil dari punya ibu. Gulanya, frambosnya, sampai bikin hun kue. Oh wow. Hun kue. Hun kue apa tuh? Jadi tepung maizena yang ditaruh di kayak kotak gitu, kaleng kotak itu, terus kita nanti taruh air, terus taruh kulkas, nanti jadi kayak kue lapis gitu. Iya. Potong-potong, nah itu jadi masukin ke kulkas. Oke. Itu bisa dijual. Bentar, tapi poinnya kebeli nggak akhirnya sepeda mini ya? Kebeli. Oke. Kebeli. Oh, bukan saya pakai itu karena ketahuan sama ayah saya. Suruh tabung. Ya. Akhirnya seminggu kemudian, 3 hari kemudian pas ayah saya ke Bandung, pulang-pulang di mobil Holden Special. Waduh. Tahun 1963 itu ada itu. Bagasinya nggak bisa tutup kan pakai tali rafia. Ada tali rafianya. Gak tau itu ada sepeda mini di dalamnya. Dibeliin. Oh, wow. Pertama kali punya sepeda. Pak Dharma, apa yang nge-trigger Bapak untuk masuk ke Akabri saat itu? Kalau saya cita-cita dari kecil sih pengen jadi tukang insinyur sebenarnya. Oke. Karena melihat om saya enak duduk di belakang kursi, pakai dasi, pakai tas ecolak dulu. Ya. Pernah ngalamin nggak ecolak? Saya nggak pernah. Kayaknya tahu. Kayak tas koper gitu. Yang ini. Nah, kalau di film-film tuh biasa diborgol ke tangan gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Terus kemudian saya masuk ke Akabri karena waktu itu saya ingin sekolah keluar negeri. Tapi ibu saya bilang, udah di sini aja, kalau nggak di Bandung, di Jakarta. Mereka nggak ada duit lah. Ya saya agak rebel, mungkin agak kesel. Ya udah sekalian saya sekolah, nggak usah dibiayain. Wow. Jadi waktu itu ada tes Akabri. Ya. Sebenarnya tes Akabri sendiri sebenarnya saya tidak rencanakan. Saya tiba-tiba meminta tolong sama teman saya yang sedang fotokopi soal-soal Sipen Maru. Sipen Maru itu untuk masuk university. Oke. Tapi ternyata yang dibawa kembali ke saya adalah soal-soal fotokopi, contoh-contoh soal masuk Akabri. Lihat ini syaratnya nggak usah bayar, nanti di sana dapat uang saku. Udah ini. Saya coba. Oke. Dan jalan mulus terus. Sementara kawan saya yang memang niat, itu tes pertama sudah gagal karena varises. Gitu. Oke. Dan terus akhirnya ke Magelang, dan ketika keterima malah bingung. Waduh, keterima. Ya karena sebenarnya tidak sungguh-sungguh siap mental untuk langsung digembleng dan tidak boleh pulang. Jadi 1,5 bulan di Magelang tuh. Wow. Di Lembah Tidar. Ya. Berapa lama akhirnya di situ? 4,5 bulan, karena setelah itu kan di basis ya. Kita di sana digundulin, kaget kan. Ya, terus makan dibatesin, diomel-omelin. Biasa kita pikir di rumah dijadikan anak mama, di sini diomel-omelin kan. Ya.
Dan ibu saya nangis terus tuh selama 4,5 bulan itu. Ya. Karena nggak ada komunikasi, Ya. nggak bisa telepon, nggak pegang duit buat jajan. Ya ampun. Pokoknya makan 3 kali sehari. Habis makan disuruh lari, pasti lapar lagi. Dan gak dapat makanan juga. Nggak dapat makan juga. Jadi kalau lari di sekitar kota Magelang itu, kita suka lihat ada apa jualan Ya, apa tuh, jajan gitu lah. jajan atau kelapa muda. Oke. Aduh, kapan nih? Kapan selesainya apa penderitaan ini? Ya selalu begitu. Ya. Dan akhirnya setelah 4,5 bulan itu gimana? Di spread ke akademi masing-masing. Oke. Jadi kan yang tetap tinggal di Magelang itu akademi militer atau angkatan darat. Ya. Lalu kalau ke Surabaya itu angkatan laut, ke Jogja itu angkatan udara. Karena saya kepolisian, saya ke Semarang. Oke. Kenapa memilihnya ke situ? Kenapa bukan angkatan udara? Prosesnya waktu itu saya malah awalnya pilih angkatan darat. Oke. Ya, karena waktu itu kakek saya bilang ini, kalau kamu jadi presiden gitu. Kakek saya sudah meninggal. Kamu masuk di angkatan darat kan gitu. Karena kan zaman dulu kan angkatan darat itu di mana-mana bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur dan sebagainya. Itu kakek saya. Karena saya ini dari sipil. Terus om saya kebetulan dulu juga polisi, sudah meninggal. Terakhir juga bintang 3 beliau. Mengatakan gini, kamu kan dari sipil, datang kalau ke angkatan darat nanti terlalu jauh dari masyarakat. Ya, tidak touch langsung. Kalau polisi kan bergaul langsung. Akhirnya di saat-saat detik terakhir saya memutuskan memilih polisi sebagai pilihan satu-satunya. Wow. Gimana pertualangan akhirnya masuk ke akademi polisi sendiri dan sampai akhirnya menjadi Polri ya? Ya, pada saat kita sudah masuk ya sebenarnya kita sudah terhitung untuk mengikuti disiplin sebagai polisi. Calon anggota polisi. Dan dalam perjalanannya banyak sekali dinamika yang saya rasakan. Tetapi itu semua membentuk diri saya. Tadinya saya pikir kok kayak begini ya. Tetapi setelah saya renungkan kembali, orang lain pengen masuk, bahkan mungkin they have to pay. Ya. Ini enggak. Betul-betul dilancarkan. 0%. Wow. Berarti ada Tuhan punya maksud. Cuma saya belum tahu apa. Gitu. Kan ayah saya kan latar belakangnya juga hukum ya, jaksa. Ya. Saya di polisi dan perjalanan ini akhirnya membawa saya mempunyai karakter seperti ini. Ya. Gitu. Pak Dharma, tadi kalau misalnya itu kan ngelihat mundur, oh ternyata rencana Tuhan seperti ini. Tapi pertemuan dengan Tuhan secara personalnya itu kapan untuk Pak Dharma sendiri? Jadi setelah kita paham kebenaran, kita baru mulai melihat lagi ke belakang perjalanan ini. Ternyata sepanjang hidup kita itu ada dalam kontrol Tuhan. Ya. Sebelum kamu ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Wow. Dan ketika engkau berada di dalam kandungan ibumu, aku menguduskanmu. Wow. Dan menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu untuk kita semua. Jadi nabi itu adalah selalu harus menyampaikan pesan kebenaran dari dia. Tanpa perlu takut lagi. Padahal ya kalau misalnya kita lihat juga di Alkitab tuh nabi-nabi itu banyak yang dikucilkan, banyak yang dicemoohkan, banyak yang dibilang gila. Dan ya kalau mau dapat reward ya memang harus begitu. Reward dari Tuhan ya. Iya dong. Ya, kalau mau senang-senang, aku tidak mengenal engkau. Karena hanya orang yang berpeluh dengan tangis dan darah, dialah yang pantas menerima mahkota kehidupan. Wow. Saya memilih itu. Okay. Karena kesenangan yang kita alami di dunia, itu dalam waktu sekejap hilang, dan termasuk jiwa kita dalam sekejap hilang, lalu mau kemana. Wow. Ya. Jadi mulai sekarang saya encourage, ambil pilihan tegas. Kalau misalnya dari Pak Dharma sendiri, memang kita tahu bahwa Tuhan tuh selalu mengorkestrasikan hidup kita sedemikian rupa gitu, sesuai dengan rencananya Dia. Tapi ada nggak momen di mana Pak Dharma sendiri baru sadar bahwa wow, ternyata Tuhan benar-benar sayang sama saya gitu? Sebenarnya saya selalu sadar. Oke. Sebenarnya, ya, cuman sistem dunia membuat faktor-faktor kesulitan yang kita hadapin ternyata direncanakan itu untuk melemahkan iman kita.
akhirnya kita sering compromise. Niatnya sudah begini, teorinya udah tahu, tapi pada saat menghadapi faktor-faktor kesulitan yang diciptakan, kehidupan kita jadi kompromis lagi. Dan selama kita masih mengikuti sistem, maka hal itu sangat-sangat berat untuk dilalui kalau tidak betul-betul punya iman yang kuat. Pak Dharma kapan sadar bahwa ternyata selama ini gue lagi ngikutin sistem dunia dan sekarang saatnya buat gue untuk ngikutin? 2018. Itu baru 2018 kemarin? Baru 2018 sadar bulat. Sebelumnya? Sebelumnya sudah tahu bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan sebelumnya masih up and down. Oke. Ya, up and down. Kenapa? Tapi dalam proses itu baru saya flashback bahwa semua kejadian yang saya alami itu Tuhan izinkan terjadi untuk melakukan percepatan sesuai dengan rencananya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 2018. 2018 saya dibukakan semua rahasia-rahasia dunia seperti video yang membuat saya menjadi hilang rasa takut ketika kita tahu kebenaran. Saya dapatkan satu ayat yang sangat-sangat menguatkan saya, itu Kejadian 1 ayat 26. Gitu. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar. Jadi setelah saya paham bahwa kita serupa dan segambar, baru dari situ saya tahu bahwa saya tidak boleh lagi mempermalukan dia karena saya adalah media. Serupa dan segambar. I am image of God. Ya. Jadi saya harus menjadi image medianya Tuhan. Ya. Selama ini kita di dunia menjadi medianya siapa? So good. Gitu Pak. Ya. Di situ saya tersadarkan. Dan supaya kamu berkuasa. Berarti kalau kita berkuasa, kalau kita sudah tahu kita berkuasa, maka ketakutan tidak lagi menguasai kita. Karena iblis bermain dengan ketakutan. Ya. Makanya peristiwa-peristiwa kemarin, dari kecil kita dididik untuk takut. Takut nggak bangun pagi, takut nggak naik kelas, takut dimarahin ini, takut nilainya jelek. Betul. Takut oleh sistem dunia menjadi bisnis yang paling efektif. Asuransi, semua. Takut nggak keren, ya. FOMO. Takut dikucilkan. Takut. Padahal artinya apa? Kita tidak merdeka. Wow. Saya sadar itu, makanya saya segera memerdekakan diri. Di 2018? Di 2018. Setelah saya tahu bahwa posisi saya berada ternyata tidak sungguh-sungguh untuk memberkati rakyat Indonesia. 2018 itu posisi Pak Dharma tuh lagi di mana tuh? Saya lagi jadi deputi di Badan Cyber dan Sandi Negara. Di BSSN ya? Yes. Oke. Masih deputi, belum jadi wakil? Belum. Oke. Ya. Berarti masih bergerak di kepolisian ya itu ya? Masih statusnya sebagai polisi aktif. Polisi aktif ya? Ya. Nah, bintang 2 waktu itu. Bintang 2. Ya. Dan saya penasaran sih Pak Dharma. Maksudnya gini, kita masyarakat sipil itu mungkin nggak terlalu tahu banyak. Seperti apa yang polisi tahu gitu. Apa yang Pak Dharma tahu dan kita nggak tahu. Sampai akhirnya Pak Dharma, wah gila ini sistem dunia nih makin lama makin membobrokkan negara gua nih. Apa yang... Sebenarnya tidak hanya kepolisian. Oke. Ya, semua sistem di negara kita itu dikendalikan oleh sistem asing. Sistem asing? Ya. Jadi agenda asing dia masuk melalui sistem. Makanya kita mengenal sistem. Mereka yang buat sistemnya. Saya percaya gitu ya, untuk hari ini ketika ada penjajah ingin menjajah sebuah negara, mereka udah nggak perlu datang secara fisik. Mereka tinggal pakai aplikasi aja. Nah, itu secara tools untuk menyebar. Tapi di dalam memanage suatu negara, sistemnya mereka itu sudah terimplementasi di sistem pemerintahan kita. Gitu. Dan ada satu badan yang mengendalikan manajemen keuangannya untuk anggaran ini berapa gitu. Jadi sebenarnya ya saya merasa jadi nggak kerja gitu loh. Sebenarnya sudah ada yang desain. Desain harus bagaimana. Kebanyakan orang-orang seperti Bapak gitu ya pasti ya takut untuk melawan sistem ini karena
sistem inilah yang membayar mereka, membayar kehidupan mereka, membayar istri dan anak-anak juga dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi dari Bapak sendiri kenapa kayak gue udah nggak peduli lagi? Gue benar-benar Karena ini sudah mau end time. Mau akhir zaman. You cari aman, you lose. Ya. You mati juga. Prinsipnya gini, kalau kita diam, mau double cover pasti bonyok. Ya, lebih baik bergerak untuk suatu tujuan. Hidup mati di tangan Tuhan kok, bukan di tangan mereka. Gitu. Wow. Sejak saya paham kebenaran, maka sejak saat itu saya punya rasa takut kepada manusia hilang. Bukan berarti saya tidak menghormati, tetapi saya tidak mau ditakut-takuti oleh manusia lagi. Kecuali dia saya hormatin karena perkataannya benar, perilakunya benar. Gitu. Selama ini kan kita ditakut-takutin, yang penting jabatannya tinggi, perilakunya nggak benar, tetap kita hormatin. Ya. Karena konsepnya kan konsep formalitas. Makanya acara-acara selalu acara formalitas kan. Itu dengan segala macam prosesi-prosesi dan protokoler itu kan. Betul. Apa bedanya dengan protokol? Wow. Ya. Internet protokol. Protokol. Jadi protokol itu adalah proses total kontrol. Proses total kontrol, mengontrol semuanya. Jadi cara cepat mencapai suatu tujuan ya dengan protokol. Makanya kalau orang mau kemana-mana kan ada protokol pejabat kan. Betul. Kanan minggir dulu cepet. Cepet mencapai tujuan. Itu makna protokol. Jadi protokol tes dia cepat mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, terserah covernya apa. Wow. Agak mind blowing barusan. Internet protokol. Makanya protokol dari sana. Dari sistem si asing ini. Ya, itu yang tadi kita ngobrol di sana. Mereka punya 24 protokol. Untuk? Ya, nanti dibuka aja 24 protokol Zion. 24 protokol Zion namanya. Oke. Dia punya step dalam menguasai dunia. Menuju ke one world government. One world government. Yes. Sebelum kamu ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Nah, mereka ingin kita tidak ada satupun yang selamat. Tapi mereka mau kita binasa. Sementara yang menghadirkan kita ke dunia, dia ingin kita tidak satupun ada yang binasa. Makanya no left behind. Ini cuma fisik kita ada di sini. Sebentar lagi Mas Daniel bisa tendang orang. Itu bukan Mas Daniel. Karena Mas Daniel yang normal nggak begitu. Nah kan dia tinggal menggerakkan fisik kita, tinggal deng kan gitu. Gitu. Itu spiritual. Kita sekarang ini cuman memperhatikan outer beauty-nya. Ya, physically luarnya. Kebersihan pun itu luarnya. Padahal kebersihan itu harusnya dari dalam. Makanya dibilang mens sana in corpore sano.